مولانا محمد الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، سادات المشايخ والحبائب ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, wa bi muqaddimah murabbi ma'had Raudhatul Quran Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Hamad beserta ibu nyai, keluarga dalam, dan segenap kepengasuhan pesantren yang kita taklimkan, yang dimuliakan Allah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, dari jajaran Syuriah dan Fidiyah berikut penom-penomnya, juga pengurus dari Ormas yang berkesempatan hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya yang kita hormati. Sahadat Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, ibu, bapak, wali santri, tim keamanan dari TNI Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa adik-adik santri, putra dan putri dari pesantren Raudhatul Quran yang baru khatam 30 juz, baik bil ghaib maupun bin nadhar, yang sangat saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf adik-adik, jangan pernah punya anggapan kalau kalian sudah khatam 30 juz, tapi selalu beranggapan bahwa kalian baru khatam 30 juz. Karena sudah khatam dengan baru khatam itu konotasinya beda banget. Kalau sudah khatam itu merasa cukup karena sudah, nggak perlu tambah. Beda dengan baru khatam, berarti masih ada keinginan dan harapan untuk tambah terus, tambah terus, tambah terus. Kalau sudah khatam merasa cukup, tapi kalau baru khatam masih perlu tambahan dan terus tambahan. Kayak punya duit sudah 10 juta dengan punya duit baru 5
500 juta. Itu kira-kira enak mana? Kalau merasa punya duit sudah 10 juta, itu merasa udah cukup, bahkan kokean duitku wis 10 yuto. Tapi kalau punya duit baru 500 juta, masih ada keinginan dan harapan untuk bisa tambah terus dan tambah. Bapak dan Ibu, masalah anak juga begitu. Punya anak sudah 2, itu rasanya berat. Anakku wis loro, wis kabotan biayai, wis ngerepoti. Beda dengan anakku lagi 14, enteng, tambah wong losen meneng bisa sanggup. Nah ini maksud saya, kalau kalian merasa sudah khatam, itu kesannya gak butuh tambahan lagi. Tapi kalau baru khatam, yang bin nador, saya baru khatam bin nador, harus bisa mengejar impian bil hifdi. Saya baru khatam bil hifdi, harus bisa mengejar terkait pemahaman sampai nanti pada tingkat pengamalan. Alhamdulillah, ini tadi diawali dengan qorib yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi qorib tingkat internasional. Mudah-mudahan bisa menjadi pembaca Al-Quran tingkat dunia, bila perlu sampai tingkat akhirat. Saya sebenarnya malu lihat gebiarnya forum malam ini. Betapa yang di belakang saya bukan hanya ganteng dan cantik, tapi merekalah yang akan mampu mempersembahkan mahkota surga untuk orang tuanya. Harusnya di acara seperti ini yang ceramah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia, yang layak memberikan ceramah, apalagi disebut tausiah di acara khataman Al-Quran, apalagi bil hifdi bil ghaib. Itu harusnya penceramah yang sudah menjadi pengamal Al-Quran tingkat dunia, bukan Anwar Zahid. Karena Anwar Zahid cuma kul huwa elek. Maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Saya bukan ngece ya, sambil nunggu minumnya ditolong, biar lebih fokus ngaji. Bahkan yang di belakang saya yang sudah khatam 30 juz bil ghaib, bisa jadi belum bisa membaca Al-Quran. Nesu ya ben ngece wong iki. Lagu ngapalno pertentangan ra karuan 30 juz tahun kabeh sing dilokke urung iso maca. Kebanyakan dari kita baru bisa membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran. Apa bedanya membunyikan Al-Quran dengan membaca Al-Quran? Jelas beda. Kalau membaca itu membaca, kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi moco karo ngunekke iku ora moco. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan
ke ucapan disertai pemahaman. Apa ini? Yang ngunekke niku mindah sengko tulisan yang ucapan kuwi jenenge ngunekke. Yen maca mindah seko tulisan yang ucapan disertai dengan pemahaman. Coba kita selama ini kalau ke Al-Quran itu sudah betul-betul bisa mengerti artinya, memahami maksudnya, memahami isi kandungannya apa belum? Halo? Sampun napa dereng? Niku berarti dereng maca nembe ngunekke. Kita baru pada taraf membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, karena kita baru memindah dari tulisan ke ucapan tanpa pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kita tahu di antara fungsinya Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Quran itu hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan secara rinci tentang petunjuk tadi. Wal furqan, dan membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Maka kalau hanya membunyikan itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, entuk ganjaran ning ora entuk pituduh. Padahal fungsinya Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi, wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Jadi Al-Quran itu fungsi utamanya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Jadi Al-Quran itu adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Dalam hidup, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Tiba-tiba kata ngomongnya. Kalau nyari alamat ya seperti Google Map. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu GPS, dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus bisa menjadi fungsi. Kalau kita nyari alamat, cukup diketik terek tek terek tek 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 tek, kita akan tepat dan gak akan tersesat. Itu salah satu fungsinya Al-Quran. Hebatnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran yang begitu tebal, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Sakmono kandele 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Gak ada di dunia ini kitab atau buku apapun
yang bisa dihafal di luar kepala dan tidak ada yang kelewatan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba carikan saya kalau ada kitab atau buku yang tebel yang bisa dihafal tanpa satu huruf pun terlewatkan. Selain Al-Quran gak ada. Maka di mana-mana banyak musabaqah hifdzil Quran, lomba menghafal Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba menghafal kitab Zabur, lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Tripitaka, lomba hafalan kitab Weda. Nggak ada, karena memang nggak bisa dihafal. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, sealim-alimnya pemeluk agama nggak hafal kitab sucinya kecuali Al-Quran. Al-Quran ini anak kecil saja bisa hafal di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang dewasa malah gak hafal. Wong yang guyu. Yang di belakang saya ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik level menjadi hamilul Quran. Bukan hanya hafidul Quran, tapi hamilul Quran. Ini syaratnya abot loh. Nah, engkau tak terang nemburi-buri lek waktunya cukup. Gak cukup kapan-kapan undang mana. Lah yang lain setidaknya bisa menjadi qari, pembaca Al-Quran. Jangan cuma pembunyi Al-Quran, minimal jadi pembaca Al-Quran. Karena memang satu sisi Al-Quran itu artinya kan bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun. Sesungguhnya ini laqur'anun karimun, yakti bacaan kang mulya. Nah, pembaca Al-Quran itu mempunyai posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dari pembaca Al-Quran sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ardh, faman yarju liqa'a Allahi falyukrim ahlahu. Lah ngono, gak ngerti yo kuwi pokoke mantuk-mantuk aku seneng. Kan ben ketara bodohmu. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian pertalian darah, tapi keluarga dalam artian majaziyah. Keluarga dalam artian diperhatikan, dimuliakan, disayangi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dirahmati, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nah, lillahi ahlun fil ardh, ya Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'an quduwan wa 'ashiyya. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran pagi dan sore, artinya rajin membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran diakui sebagai keluarga Allah. Artinya benar-benar diperhatikan, benar-benar disayang, benar-benar dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah,
Siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia, ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Mas, menawa sampeyan bijing sida lan swarga, menawa sida taman liteni di surga itu ada pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Siapa pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat? Adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Sampeyan selama ini dengernya kan malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet. Apan wis ana instruksi trompet disebul kiamat. Makanya saya pernah ditanya, jarine Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Iya, napa? Nek trompetnya disebul kiamat, iya terus. Ya. Saiki ngapa penggawean Israfil? Tak jawab, yo ngresiki trompete. Ngresiki trompet. Cek gak tayengen. Engko lek gak diresiki trompete tayengen pas disebul muni seprapat. Berarti kiamatnya langsung masuk seprapat. Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter, makanya dikai tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya wis dimut. Lho iya, habisnya sohe trompetnya Israfil wis dimut. Kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Kok pas Israfil terpapar Omikron yo awak ada ngantuk ngop entek Semarang Bojonegoro aman. Nah terus di surga besok itu ada agenda istimewa. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga mengadakan perjamuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saben dinten Jumat niku yang zurun Allah. Penduduk surga itu sowan bareng-bareng menghadap Allah, berhadapan dengan Allah dan langsung bisa memandang wajah Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling agung di surga, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling dahsyat di surga adalah memandang wajah Allah. Itu agendanya setiap hari Jumat. Terus di acara seremonial, pembawa acara nih malaikat Jibril. Modelmu kok kayak gak percaya tak omong. Serius. Koriknya Nabi Daud alaihi salam. Nanti Nabi Daud di surga itu yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Daud diberi mukjizat kitab Zabur, pedomannya Nabi Daud dan umatnya kitab Zabur. Tapi besok sebagai pembaca di acara ning swarga sebagai qori, Nabi Daud yang dibaca adalah Al-Quran. Dan Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya suaranya Nabi Daud itu Masya Allah merdu luar biasa. Nabi Daud ini misalnya baca takbir Allahu Akbar dari Semarang sini itu bisa didengar sampai Bandung, bisa didengar sampai Bojonegoro. Wong itu Semarang top suaranya Nabi Daud. Kalau lagi dikerasin Masya Allah. Nabi Daud di bawah pohon, di atas petik ada burung, mending dhuwure wit ngono petik ya ono manuk. Oh Nabi Daud kepingin manuk kuwi, cukup deh. Ceblok manuk. Manuk. Selamat teh, wong wedok-wedok kok gak duwe ilmu kuwi. Cara wong wedok-wedok duwe ilmu kuwi bahaya. Jadi mlaku papasan karo wong lanang dem. Ceblok kabeh manuk-manuk.
Suaranya Nabi Daud itu mukjizat, merdu. Makanya para kori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya ke Nabi Daud. Terus ada doanya, Allahumma ahsin sawti kama ahsanta ala nabiyyika Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan dan indahkan suaraku sebagaimana engkau telah menjadikan bagus dan indah suara Nabi Daud alaihi salam. Ya sing wis ana modal suarane enak. Karena suaramu jebrak ngono. Maca donga iku mesti dina ping 1000 ya panggang jebrak. Nabi Daud kalau membaca Al-Qur'an, Masya Allah, semua terkesima, semua tercengang. Sampai sujudnya malaikat pun jadi terusik ketika mendengar Nabi Daud membaca Al-Quran. Malaikat nembe sujud niku lho terusik saking nikmate bacaan Al-Quran Nabi Daud alaihi salam. Ketika membaca Al-Quran, apa yang ada di hadapan Nabi Daud meleleh semua. Waktu-waktu mencair kabeh. Aku gak iso. Dan aku iso ya bahaya, aku maca Quran jamaah meleleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Pembaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu hakikatnya omong-omongan kali Gusti. Wong nang iso omong-omongan kali Allah, hebat. Sampeyan lho iso omong-omongan karo wali kota wis gaya. Aku mau nunggu karo wali kota omong-omongan suwe tak jaluk udut bareng wong. Iku padahal nembe iso omong-omongan karo wali kota. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur, malah gaya. Apa meneh iso omong-omongan karo presiden, malah gaya. Lha iki omong-omongan kalih Gusti. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Wali Kota, dia orang dekat Wali Kota, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, pasti dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Maka yang paling sering omong-omongan sama Allah melalui membaca Al-Quran, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya pantas wong sing ahli maca Quran besok di akhirat ndak usah bingung-bingung nyari surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzakh, yaumul ba'ats itu udah dijemput panitia dari surga, dijemput, dituntut tidak nyang swarga. Enak. Apa mana kalau sampean enggak begitu pengalaman daerah kono? Ono sing jemput, gak bingung. Halo, masih belum tertarik jadi pembaca Al-Quran? Iya ya, makai motivasi nunggu wong sing gak patek cerdas itu. Sampeyan pengen keluargane bahagia apa mboten? Pengen uripe bahagia apa mboten? Ana jamune. Apa jamune? Sing jelas kudu beras kencur, kudu temulawak. Salah satu jamune ya Al-Qur'an kuwi. Al-Qur'an bisa ndadekno bahagia. Iya. Apa hubungannya Al-Qur'an dengan ndadekke keluarga bahagia? Ngeten Bapak Ibu. Pilar utama keluarga itu adalah suami istri. Suami itu uang, istri itu ya uang. Lah uang itu aslinya kuburan. Ini kita sampai nih nyanding. Uang itu yang aslinya kuburan. Jadi sakmene oke sing teko iki kuburan kabeh. Yen ora percaya tolong dijawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Ibu bapak, panjenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Iku berarti rak wis tau ana sapi mati dikubur ning wetengmu. Ya Allah, wong Semarang ki ayu-ayu jebul kuburan sapi. Panjenengan nate dahar daging wedhus napa mboten? Lah nggih berarti niku rak wis ana wedhus mati dikubur ning wetengmu. Tahu mangan daging ayam, berarti ono ayam mati dikubur nang wetengmu.
Tahu mangan pindang, berarti kuwi ana pindang mati dikubur ning wetengmu ya Allah. Dadi menungso ki tibake yo kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan ayam, malah saiki ana wong sing doyan tekek, doyan luwak, garangan, nyambe, kuburan. Dadi wong ki asline kuburan. Dadi ana wong lanang rabi karo wong wadon iki berarti kuburan rabi kuburan. Lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Wong lanang karo wong wadon kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Mlebu kamar wong loro terus pijet-pijetan. Kuwi berarti kuburan pijet-pijetan karo kuburan. Lha mulane aja kaget kadang-kadang ana wong ketemu bojo sapa digirap-girap. Sing lanang terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo petuk kuburan. Halo. Guyonan ini berarti ya kuburan guyonan karo ayo to nyaut sayang. Nyaut. Ana wong lanang kok kelon karo wong wedok. Iki berarti kuburan ngeloni. Terus kayak wae leh kelon. Akhirnya iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki saya gede. Bareng wis gede terus dibaleni meleh neh kelon. Ya metu kuburan cilik meneh. Kuburan cilik muda gede, baleni kelon meleh metu kuburan cilik meleh. Akhirnya omah iso kebak kuburan. Tak omah ana kuburan pitu. Kuburane guyu. Makane bapak ampun kaget. Yen siji wektu kok garwane jenengan kok lesu perkara blonjone kurang. Ya lek nyambut sampean raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Ojo kaget, kuwi tepak metu malam pire. Ibu nggih ngoten nek bapake nesu-nesu kuwi pas metu grandong. Lah kuburan niku sifate wingit. Ngertos wingit? Angker. Kuburan niku sifate angker. Ya mesti jen. Kowe nek ngaku ora angker, nganggep ora angker kok bengi nang turu nang kuburan. Angkere kuburan wilang, angkere kuburan wilang yen dienggo maca Quran yen boten percados. Mang goleki sekitar kene kuburan sing paling angker kuburan pundi. Engko terus sampean nggeni khataman Quran ping 3 wae. Engko angkere lah ilang. Lah menungso iki kuburan. Mula yang pengen angkere ilang, sering-sering gua maca Quran. Sing marake ati ruwet, sing marake ati susah, sumpek, bingung, kuwi mergo kuburan. Engko yen sing angker-angker iki wis ilang, mesti tentrem, mesti bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon. Loh, oke untuk suwe-suwe. Kula terus ke tadi. Nah, supaya iso dadi korik minimal. Ayo saiki angen-angen. Wong niku yang dijak teng kene Al-Qur'an ora kabeh nyaut. Ora kabeh gelem. Atau secara umum manusia dalam beragama kalau diajak menjalankan agama itu terbagi menjadi 3. Ada 3 level. Ini secara khusus lek dijak nang kitab termasuk Al-Qur'an, secara umum lek dijak nindakake agama. Ini kalau salah satu ayat dalam surah Fatir. Thumma awrasna al-kitaba alladhina ashtafayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Enak kareng lah. Kula niku lek ceramah ten putih-putih biasane coba nang ngetokke dalem.
mergo saniki acarane khataman Quran yo. Kula maca ayat Quran sithik-sithik. Yo kersane mboten ketara gobloke. Ya asline yo padha karo ngono-ngono kae, padha gobloke. Cuma niki penampilane kudu macak pinter. Kudu macak pinter. Meneng kowe. Ngene iki ben ora ketara gobloke kok. Dalam beragama, manusia itu ada 3 level. Yang pertama, dolimul li nafsi, menganiaya diri sendiri. Dolim yang ngawake dhewe. Ini level terendah. Yang kedua, muqtasid. Wong biyen le maknani mejono. Mejono niku sedengan, tengah-tengah, standar. Level tertinggi, sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ibarat orang jalan kalau diajak itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, gatok-gatoknya kata-kata ini gak gampang loh ya. Mulane larang. Lek pengen murah yo gak usah ngundang aku. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Bahasa Qur'annya kan dolimul li nafsi muqtasid sabiqum bil khairati biidznillah, menganiaya diri sendiri sedengan, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Kalau disederhanakan, rendah, tengah-tengah, paling tinggi. Ibarat orang jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Jadi orang diajak ke Quran, orang diajak ke Islam, itu ada yang responnya lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang judulnya dondong ngopo salah. Sing sepuh-sepuh tak sing kemutan. Dondong ngopo salah. Duku cilik ngandong ngopo beca, melaku timi, ibu tidak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan, dondong apa salah, ngandong apa becak. Kita disuruh memilih, pilih dondong apa pilih salah, pilih ngandong apa pilih becak. Tapi umumnya masyarakat itu nggak milih dua-duanya, yang dipilih malah yang lain. Dikongkon milih dondong apa salah, gak milih dondong, gak milih salah, dia milih buku cilik-cilik. Suruh milih ngandong apa becak, dia nggak milih ngandong, nggak milih becak, yang dipilih malah melaku timik-timik. Ini umumnya masyarakat, termasuk orang Semarang. Kok rakyat tawani loh, milih dondong apa milih salah? Orang milih dondong, orang milih salah, malah milih buku cilik-cilik. Coba milih ngandong apa becak? Ngandong. Ini tenaga muda, cepat. Dulu belum ada kendaraan bermotor, pakai andong. Milih ngandong, tenaga kuda, ini yang cepat. Sabiqum bil khairati biidznillah. Atau milih becak, tenaga manusia, tenaganya palingmu. Ini standar muqtasid. Tuh, dikongkon milih ngandong apa milih becak, orang milih karo-karone. Sabiqum bil khairati biidznillah atau muqtasid, gak dipilih dua-duanya, yang dipilih malah pelaku timi-timi. Dia milih yang dolimul li nafsi. Paham betul? Paham betul? Dikira orang gendang tuh. Kode karo ditawani, kamu pilih ini atau itu? Dia milih atau. Nggak milih ini, nggak milih itu, yang dipilih atau. Jadi pilih. Dikongkon milih sing abang apa milih sing hijau? Kuning. Umumnya seperti itu. Paling tidak kita itu kan standar muqtasid, becak, kalau bisa yang cepat, ngandong. Wih,
sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi ndak, malah sing dipilih mlaku timik. Lah mergo mlakune timik-timik, ibu tindak pasar ora pareng derek. Kenapa kok ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Paham po ora ya jak ngene. Lah mlaku timik-timik kok arep nderek. Iki lho dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok. Mergo mlakune timik-timik. Ngopo mlakune kok timik-timik? Karena orientasinya bukan ibadah. Orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan surga, orientasinya sangat rendah. Wong targete ning kacang karo roti. Ini penting nih, terutama kanggo politisi. Sing derek-derek politik niku penting nih. Jadi leh ngomongi masyarakat yang menengah ke atas perlu dijelaskan ideologi, ide-ide, visi misi perlu. Tapi leh ngomongi masyarakat sing model ngono-ngono kuwi ora perlu dijelaske ide, visi misi. Ora dong. Ora dong. Kowe nang digawake kacang karo roti, kepilih. Wong ngono modele kok dijelaske ide, visi, misi, ora cetha, ora mudeng. Gawake kacang karo roti, sembako nanti bagi-bagi, suara terbanyak kecekel tangan. Soalnya masyarakat kita itu masih banyak yang berjuang, okay? Beras, baju, dan uang. Ngapunten. Wong Semarang niku nggih rata-rata do tawadhu, tahu warna duit. Calone sapa warna duwite apa? Wong lek ditakoni, "Sok milih sapa?" Ya pokoke NPWP, nomor piro wani piro. Mboten rahasia usah niki sholawat nariyah kuwi kalah karo sholawat rupiah. Lah wis saiki iya kuwi nyumbang pira kok cerewet banget. Minimal kita itu sampai di level muktasid lah. Becak standar, kalau bisa naik ke level sabiqum bil khairati biidznillah. Yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Lah ini butuh proses. Lah prosesnya ngeten gene pesantren. Kalau Al-Qur'an ya digemblengnya di pondok pesantren Al-Qur'an. Dari segi keilmuan yang lain, fun dan disiplin keilmuan yang lain, ya di pesantren-pesantren yang sesuai dengan bidangnya, gemblengnya di situ. Soalnya ngeten nggih, kita hidup di zaman seperti ini. Maaf. Saya kok ngerasa zaman kita hidup sekarang ini mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ibu bapak, sedulur jamaah, adik-adik santri, kalau zaman itu bisa kembali. Tapi kalau waktu itu nggak bisa kembali. Waktu ilmiah ini lega tak jelas kira mudeng tuh. Zaman itu bisa kembali. Kalau waktu nggak bisa kembali. Waktu itu sekali terjadi, dia lewat, wush, dan dia selamanya nggak akan kembali lagi. Itu waktu. Tapi kalau zaman udah pernah terjadi, ada kemungkinan akan terulang, terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Karena waktu itu kaitannya dengan hitungan, kalau zaman itu kaitannya dengan keadaan. Waktu itu kaitannya dengan angka, kalau zaman kaitannya dengan fenomena. Jelas rasa ngono kae jelas rasa. Tak kayak contoh. Indonesia merdeka waktunya 17 Agustus 1945. Itu tidak akan pernah kembali dan nggak akan pernah terulang. Ya cuman sekali itu 17 Agustus 1945. Itu waktu Indonesia merdeka, nggak akan pernah kembali, nggak akan pernah terulang. Tapi kalau zaman penjajahan
bisa jadi terulang kembali, dan boleh jadi mungkin sekarang ini juga zaman penjajahan. Mudeng, tapi penjajahannya bukan kolonialisme, mungkin penjajahan ekonomi, mungkin penjajahan sosial, mungkin penjajahan budaya. Ngerti ora ngono. Orang cedok. Makanya ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Ayo, di sing ayu-ayu iki, sapa sing tahu ulang tahun pengen roh. Siapa yang ulang tahun langsung tak kasih hadiah. Ayo sapa? Gak mungkin. Ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Misalnya adik-adik ada yang ulang tahunnya tanggal 20 Agustus 1999. Oke. Kalau nganggap sebagai ulang tahun, ya 20 Agustusnya iya, tahunnya. Cetok orang. Ulang tahun itu nggak pernah ada sesungguhnya, karena tahun nggak pernah berulang. Bertahun itu waktu, makanya ya rotok pekok. Lo kok bisa ulang tahun? Sampean itu lahirnya 11 April 2002 misalnya. Kalau mau ulang tahun, ya 11 April 2002 itu tahun nggak pernah berulang. 11 Aprilnya iya, tahunnya. Kalau zaman, dia bisa berulang, bahkan bisa berulang-ulang. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah. Dulu sudah terjadi, ya sekarang mungkin dan sangat mungkin terjadi lagi. Dan mungkin kita sekarang ini juga berada di zaman jahiliyah tanpa kita sadari. Makanya sering kalau orang nyebut jahiliyah modern. Understand? Ya Allah, dia ya caranya. Wong Jawa kuwi duwe kata-kata wolak-wali ing zaman. Kuwi lho ora ono wolak-wali ing waktu. Wih, makanya tokoh besar itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Ronggo Warsito kae piye? Amenami zaman edan. Yen ora melu edan ora keduman. Kapan zaman edan itu? Bisa jadi sebelum Ronggo Warsito, bisa jadi pas Ronggo Warsito, bisa jadi sesudah Ronggo Warsito. Zaman kok. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang mirip dengan zamannya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dulu, yang nakal-nakal tenggelam, mati semua. Yang selamat, yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang kita bukan tenggelam karena banjir air, tapi tenggelamnya kita karena banjir kenakalan, banjir kedoliman, banjir ketidakadilan, misalnya banjir kesenjangan, banjir kenakalan remaja, banjir degradasi moral. Yang selamat siapa? Sing gelem melu numpak perahu sapa? Nabi Nono ning goleki. Perahu itu adalah pondok-pondok pesantren, tapi harus ekstra hati-hati dalam memilih perahu untuk dinaiki. Perahunya kudu kuat, jangan nek perahunya bocor, tenggelam kamu. Bahasa Inggrisnya dekelelep. Perahunya orang kuat, untuk sembarang pondok pesantren. Ditinggali dia, pondok pesantren yang bagaimana? Halo? Woi, perahunya kudu kuat. Makanya saya kayak ingin melihat di medsos ada 198 pondok pesantren yang disinyalir ada kaitannya dengan terorisme. Maaf, rungoke. Tolong jangan dihubungkan terorisme dengan pondok pesantren. Pondok pesantren sing model piye? Kalau ada terorisme itu jelas bukan pondok pesantren. Oknum mungkin, tapi itu dibawa-bawa pondok pesantren nih. Suap boleh. Cek, kan kenal orang ini bisa. Terus nomor loro nek praune wis kuat, nahkodahe kudu hebat. Praune kuat, tapi lek nahkodahe ecek-ecek, ngublek praune. Nahkodahe kudu sing top. Oleh nek pondok pesantren wis bener, yang mengelola
pesantren ini juga harus benar nyari yang sanad dan nasab keilmuannya nyambung sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disinyalir rata tepak dari rumah takfis. Orang iso muni takfis. Ustaz yang rapat cetok. Mulane tolong Bapak Ibu adik-adik, zaman kalau nyari guru cari ustaz kanan, jangan ustaz kiri. Maksudnya ustaz kanan itu gimana? Bisa baca dari arah kanan, baca Quran dari kanan, baca tafsir dari kanan, baca kitab kuning, kitab turos dari kanan. Insya Allah wis mumpuni, alatnya lengkap. Nahwu, soroh, usul fikih, qawaidul fiqh, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek, balaghah, mateng. Nah kalau ustaz kiri, dia bacanya dari arah kiri, terjemah. Jadi tidak genah ustaz kiri. Makanya saya, maaf ya saya ono wong pinter pidato, pinter banget. Dia pandai berorasi, berargumentasi. Tapi kan moco teko tengen kok aku rasudi ya pokoknya. Aku lebih memilih ikut kiai sepuh. Pokoknya sing moco teko tengen. Ya bacaane Pakul Qorib, Pakul Muin. Bacaane ngono niku. Halo. Referensi ini Sulamut Taufik Sabinatun Najah Ta'limul Muta'alim Bidayah Sunono itu aku lebih seneng kiai ini sepuh Dungo kadang gak pasang Allahumma inna nasalukan salamatan fiti wa ngafiyatan fil jasad ziyadatan fil ilmi barokatan fil rezeki obatan qoblal rokematan minal kita amini ya Mbak. Amin. Aku mantep soalnya kiai model ngono iku ora kenal proposal. Ora tahu merubah kwitansi. Jadi belakane ustaz sing model anyaran wis aku. Nas'aluka. Salamatun fid-din. Wa 'afiyatan fil-jasad. Wa ziyadatan fil baru kita berizok, oi, lemurnya kopi sampai intil-intil merokok. Sobone pendopo wali kota, pendopo kabupaten, rasudi ya bukan lemur. Gak. Makanya cari yang ustaz kanan, jangan ustaz kiri. Ini lagi zaman selidiki, yang disinyalir, ono teroris ngono. Yakin demi pondok pesantren salah, demi Allah bukan pondok pesantren salah. Delok sutate, aku mau ngarani ustaz, sutat. Ora entos nahwu ustaz apa buka Fathul Wahab aku. Makanya maaf, standarnya ulama itu bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas. Maaf. Bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas, andaikan yang disebut ulama itu yang berilmu tinggi dan berwawasan luas, maka yang paling berhak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Wis iku mbok tekoki opo wae iso jawab. Lah nek ukurane ulama, alladzina hum warasatul anbiya sing dimaksud iki. Wis ilmune dhuwur, wawasane luas, sing paling pantes disebut ulama ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Tekone opo wae iso jawab, kok bener kok ora. Lho saiki mulai akeh kok santri-santri sing luwih kepencut nggone Syekh Google kok. Sorry, tunggu santri-santri itu ini ambonya kuat. Sing diwaca yang mulai Fathul Qorib, Fathul Wahab. Santri saiki gak gelem maca Fathul Wahab, bacaannya Fathul WhatsApp, Rawdatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Ngono itu kok tangan orang sih. Ya Allah. Nah, kalau bisa naik adik-adik ke level yang sabiqum bil khairati biidznillah, itu ada syaratnya. Maka di tempat lain saya kok tertarik sama surah
Al-Muzammil. Menurut saya surah Al-Muzammil itu unik. Uniknya apa? Surah Al-Muzammil itu awalnya semua ayatnya pendek-pendek semua. Ayatnya pendek-pendek semua. Tapi di ayat terakhir, ayat yang ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Sampeyan gak ngerti ya wis nyauto betul urusannya ben cepet. Kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Nek ngene kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Saya dikasih waktu 1 jam. Ini udah 1 jam lewat, udah hampir 1 jam setengah. Ya kasihan ini, intinya kan ini. Aku kan mau tambah. Ya nek kurang ngundang mana so. Surah Muzammil itu ayat awalnya itu pendek-pendek semua. Tapi ayat terakhir, ayat ke-20 panjang banget dan merupakan ayat terpanjang kedua dari Al-Qur'an. Betul? Awalnya untuk betul betul. Ayat terakhir dari surah Muzammil ayat ke-20 itu ayat terpanjang kedua dalam Al-Qur'an. Betul? Ayat yang terpanjang pertama Al-Baqarah 282. Betul? Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, itu paling panjang sehalaman. Al-Quran cetakan kudus. Bro, tenang bro, ini ngajine nggone pondok Quran. Ngono lho, itu yo gayane koyo wong hafal Quran, gayane. Ayat terakhir dari surah Muzammil itu separuh kayak halaman ini. Padahal ayat awalnya itu pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek dah. Qumil laila illa qalila. Pendek dah. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Pendek dah. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Pendek إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. pendek. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhilhu wakila. Lu ayat terakhirnya ini panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Dilanjut wani piro? علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن
innallaha ghafurur rahim. Kuwi sak ayat. Kowe pengen duwe anak hafal Quran ora? Ada bapake model ngono kuwi yo angel. Asal yo biyen. Lo awalnya ayat pendek-pendek semua, tapi kok ditutup dengan ayat yang sangat panjang. Ini pasti ada nilai keistimewaan yang luar biasa. Dan di situ juga disebutkan level manusia dalam beragama yang ada 3. Cuma nggak pakai bahasa zalimun li nafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ pakai ungkapan apa? Yang disebutkan di situ alimaan sayakunu minkum mardo. Jadi banyak di antara kalian yang kalau diajak ke Al-Quran, kalau diajak ke agama, sakit. Bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Ngapunten ya, Semarang, wong Kauman. Ngumpul di pasar nganti ping 10. Baru gue saya mlebu mau munggah mudhun nganti ping 8. Balik nyang pasar mubeng maneh ping 17. Kuwi umpama cara di total 5 km. Kuat mlaku 5 km. Ning jarake omah teko masjid itu cuma 20 meter. Krungu azan. Coba ngomong suaranya benak ya. Orang benak ya orang laris lambe. Dan marah ke laris yang penak itu. Padahal mubeng-mubeng pasar, munggah mudun minal mall ilal mall. Jarak 5 kilo kuat melaku sikile. Lah omah tekan masjid jaraknya 20 meter. Kuat dah. Kok ora kuat melaku? Kuwi lumpuh. Wonten mboten? Ya Allah. Ngapunten. Dijak zikir Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Sing 10 menit sing gringgingen. Sing sila sing sembunjung sing sendek. Tapi lek lungguh nang warunge rondo. Iso tumak ninah nang khusyuk. 4 jam betah. Iki wonge yo teko. Wonge lungguh nang sebelah kono wae. Kuwi penyakitan lumpuh sing. Ngapunten. Kuping dijak ngrungokke ngaji, sholawat, ceramah, tausiah, keri. Gak mlebu-mlebu. Tapi nek ngrungokno mendung tanpa udan. Saya ketambahan sing ngopo tali kotang tali katok. Copot jelas. Kuwi penyakitan budek. Ya. Kuwi HP gitare iki pelan padahal tek-tek. Jarake waduh. Masak ning dapur yo suarane bagus. HP-ne getar. Tapi bareng jam 4 besok. As-salatu khairun minan naum. Malah kelon. Budek. Penyakit. Marbo. HP tulisannya cilik-cilik renik. Tapi cetha lenjung gilengi mulai rampung isya sampai parek subuh peteng dengan cetha. Padahal tulisannya cilik-cilik. Al-Quran sing gede, tulisannya gede-gede, ora ketok. Nyatane ra tau diwaca.
Kuwi penyakiten bahasa Inggrisnya the paicet. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ini yang kedua, level kedua. Yadribuna fil ard, mengriwari nang bumi. Iki nek cara tembang kaya ilir, lir. Uripe mengriwari wi yabtaghuna min fadlillah, golek rezeki sing diburu meng donya, sing dipikirke meng donya. Uripe mengriwari mundar mandir mobat mabit morah-marik mosak masih dikotangi golong komeng jungkir wale. Sampai ngamalno ora trimo P4P petang puluh. Pergi pagi pulang petang goyang bayingan, kontang banting pantat panas pinggang pegal perut perih kala pusing beringas-beringis lirak-lirik lorak-lorok penggelak-penggelik peletak-peletik penculat-penculot penghasilan pas-pasan trangkur-trangkrek pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa malah kok pene tak pirang-pirang. Lho polahe ra karuan iki sing digoleki apa? Ternyata sing digoleki meng loro. Tandure wong sumilir tak ijo royo-royo kuwi urusan kemapanan ekonomi. Tandure wong sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Nah, kan berarti urusan perut. Ya toh? Sing nomor loro tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru kuwi urusan ngisore perut. Jadi ternyata sing digoleki yo meng loro kuwi, meng urusan weteng karo ngisore weteng. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Rene tak sudono. Kok apa kuwi? Pengen cetok yo munggah tak sudoke. Lo perut dan bawah perut ini kan simbol dunia loh. Woi, iki yang neng yadribuna fil ard yabtahu min fadlillah. Belane kene ngetoke dalil ayat sing Jumatan kae wa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard yabtahu min fadlillah. Iki sing cetok ngaji. Ojo gagas ustaz kiri. Halo. Woi. Lah kula sampean nek iso kudu meningkat. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wis meningkat dari cah angon. Jadi rata-rata orang-orang sukses itu adalah orang-orang angon. Sampai Allah tidak mengutus nabi dan rasul kecuali dilatih angon. Sebelum angon umat manusia, angon binatang. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum angon umat manusia dilatih Allah angon wedhus. Dilatih angon wedhus. Salahmu mangkon kono kok. Angon itu pelayanan. Angon itu melayani. Ya kapan-kapan kita terangno meneh. Lho bocah angon ini dikon apa to? Angon. Pemimpin itu mesti angon. Namanya angon ibarat angon wedhus. Ini mesti manggone nyang burine wedhus. Wong angon iki manggon burine ngetutke. Yen wedhus iki mlakune wis bener. Bicarke tutke. Kok yang blehan-blehan baru. Kuwi angon. Nang burine. Lah nek nang ngarepe iki ora angon, blantek. Begelem ra gelem wedhuse diseret ketekan gulune melet-melet yo gene. Kalau nek golek pemimpin ini sing iso angon ngojo pemimpin blantek. Paham ora ya bocah ngene iki. Lho kuwi kon apa bocah angon kon menek iki munggah apa mudhun? Nyaut to Pak kaya ora tau menek. Menek iki munggah apa mudhun? Wong urip kudu munggah meningkat menek. Mulane aja ming dolimul nafsi kowe. Nek iso minimal mutase terus menek munggah sabiqum bil khairati bi idznillah. Apa sing dipenek? Blimbing. Nah, iki nek ditafsiri nganggo tafsirul muta'atu ilmatuhi. Bisa Indonesia sing duwe aku tok. Blimbing niku simbol buah sing lirik.
liringane 5. Ya ono blimbing liringane ming 3. Soale sing loro dikrokoti bocah kae. Nah, liringan 5 kuwi nek ditafsiri nganggo tatik matuk ya jarene kae Pancasila ya 5 lho, rukun Islam ya 5, salat maktubah ya 5, balonku ya ada. Jakarta wong nafsiri ae. Lagi nek tengene ayat iki disebutke 5 liringane blimbing iki disebutke lek ten ayat iki. Apa? 1, faqra'u ma tayassara min. Kenapa kok nganggo faqra'u ma tayassara min? Nganggo dhamirhu. Soale dhuwure wis bar disebutke faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dhuwure mau nak ngono to nggih, ngomong nggih ben cepet nggih. Lah jangan aku begini ngadepi wong edian tenan. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kanggo sing model ngono-ngono kuwi, ayat-ayat yang muhkamat. Engko sing bangsa ayat-ayat mutasyabihat kuwi bagiane kiai-kiai sing alim-alim. Kowe ora kang pikiran. Mulane matayassara sing gampang-gampang wae. Pokoke manut. Ayo dibiasakan membaca Al-Quran. Anak-anak kita mungkin sudah banyak yang bisa membaca Al-Quran, tapi pertanyaannya, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, sudahkah terbiasa membaca Al-Quran? Menang. Nah, liringan sing nomor 2, wa aqimus sholat. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Absen nggone Gusti Allah. Nek wong Semarang ki mestine wayahe wong Kauman ki sholate ora mek 5 waktu, harusnya sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih. Preket. 5 waktu wis dinyang. Kadang ono sing harusnya sehari 5 kali, tidak 5 hari sekali. Jika dungko mati rokol-rokol sok di pertusuk di waktu wal asir wal maghrib wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. 5 waktu lu sedinyang. Subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi nek maghrib karo isya nyang masjid. Wong Islam sing mereke obat. Salate isya karo maghrib ra mik sakit. Isya karo maghrib. Oke, sama lu ngerti apa lu mau fasa bil abdi yawm al-qiyamah as-salat fa in jidat dan qubilat min wa sa'iru amali wa in jidat naqisatan butat alai wa sa'iru amali al-hadis kama qala. Tak waca arang-arang kowe ora ngerti wae. Yang pertama dihisab, diaudit, diperiksa besok hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, sempurna, diterima itu sholat dan amal ibadah yang lain ikut diterima, jalurnya ke surga. Kalau sholatnya enggak sempurna, ruwet, suwe urusannya. Lega sholat, nggak usah dihisab, nggak usah diperiksa, jos neraka. Verifikasi awalnya itu gak bener loh, sholat itu nggak usah diperiksa, langsung los neraka. Makanya sampai besok di akhirat pengen hisab cepet, gampang, aja sholat. Nyonyor. Wa aqimus, artinya diupayakanlah sholat itu bermutu dan berkualitas, zahiran wa batinan. Zahirnya berkualitas, batinnya berkualitas. Ada di sholat itu zahir aja nggak berkualitas. Pakaiannya loh, masya Allah, keterangan benar. Wong lanang sholat jamaah nang masjid agung. Anggo kaos oblong, kaos cekak, celana training. Ya malaikat kuat. Iki Gusti Allah bisa main bulu tangkis sih gak bingung. Malaikat itu kok menjuro bisa. Sholat nganggo celana training. Apa ndak sah? Ya selama nutup aurat secara rukunnya dilakoni sing batalke ditinggalne ya sah. Cuma ngono ku gak duwe adab, gak duwe tata krama. Makanya tolong Bapak, jangan mendapati ada bapak-bapak atau laki-laki siapapun di masjid sholat jamaah pakai celana training, tolong peloroten masih karuan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus, Pak. Ngono. Sholat lengan panjang. Pakai peci, adab dipakai, menu.
sholat nganggo kaos oblong, kaos partai sih kan. Geger ono gambare paku sak lengan, tulisane coblos. Angel. Bocah nom-nom iki dirungokke. Ganggu kekhusyukane wong. Wong ganjarane ibadahmu jamaah iso entek gara-gara ganggu kekhusyukane wong. Kaos sing tulisane aneh-aneh aja dienggo salat jamaah. Aku soalnya tahu ngalami ngono kuwi, Bu. Ngarepku salat nganggo kaos tulisane sing maca iki wong edan, sing maca pas aku. Ini baru kualitas dohir loh ya. Tidak khudu. Nah sholat orang khudu niku la tazinu indallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang enggak ada beratnya seperti sayapnya seekor nyamuk. Enggak anteng polah wae, obah wae. Ono to wong sholat iki obah wae. Modele ngedap kaya layangan pedhot. Sholat kok keliru kan. Kejadian penting ini bareng maju mundur. Iya. Dene wong takbiratul ihram biasa sholat itu relaksasi progresif, tidak usah aneh-aneh. Bisa nom-nom itu atau biar opo kate ngono barang. Usuk nyangati. Takbiratul ihram kok koyo masang jurus opo. Ono sing diumet-umetke dhisik ombo. Belum lagi kualitas batin. Banyak orang yang sikapnya sholat, gerakannya gerakan sholat, yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, jiwa dan hatinya enggak sholat. Sikapnya sikap sholat, berdiri tegak, ada kiblat, pandangan ke tempat sujud, melafazkan niat. Takbir sampai ngeses. Bacaannya luar biasa pasti wah, habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Dari Fatihah mau ke Yasin, dari Yasin Waqiah, dari Waqiah Ar-Rahman, dari Ar-Rahman Tabarok, dari Kudus Amma, mulai Amma yang bersahur sampai Minal Jinnati wan Nas. Kentean hafalan Quran masih kurang panjang, habis dua tangga bihulai atau Joko Manukor Rasulullah SAW. Hafal hadis cuma 10, masih kurang lama. Kentean hadis kurang dulu, tambah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Orang tua sumpah kau tidak. Sujud tok 45 menit. Gak tangi-tangi soalnya ketua. Yang dilakukan sikapnya sikap sholat, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat, tapi hatinya enggak sholat. Oke, kapan-kapan tak terang nih. Oh ini waktunya lo ya, wah tuh zakat. Nah, liriknya nomor tuh kiranya kubi gitu. Sing lomo. Zakat itu sakjane ora akeh lho. Nek dipikir kita itu 100% dikasih sama Allah, cuman disuruh ngeluarin yang 2,5%. Sedikit kok. Ngono ya apa to ora. Ming 2,5% tok wile ditoke. Semua 100% pemberian Allah. Allah nyuruh enggak banyak-banyak, cuma 2,5%. Toke. Sing 97,5% pek-peken, simpen-simpenan, tabung-tabungan, gawe-gawean, pangan-panganan, bedok-bedok. Ini sing 2% setengah wae kok ora ketok. Sing lomo. Terus wa aqridullah qardan hasana. Kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Dipilih dengan nomor 8. Ini Allah memuliakan manusia. Kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, disedekahi masih ada sisa daripada numpuk-numpuk. Pinjamkan ke Allah. Loh, apa-apa butuh duitmu untuk dipinjam. Gak belas, gak berpisah. Duitmu ke Allah kok. Ini Allah memuliakan manusia. Pinjamkan ke Allah. Kalau kamu pinjamkan ke Allah, Allah kembalikan ninggo-ninggonya huwa khairan, dengan pengembalian yang lebih baik di akhirat. Wa a'dhama ajra, pahala yang sangat agung. Yang terakhir, yang kelima,
wastaghfirullah. Kalau 4 tadi dirasa masih kurang baik, mungkin ada riya, ujub, sum'ah, nggak ikhlas, maka bersihkan dengan wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik santri mendapatkan barokah Quran. Demikian pula kula dengan semua pikantuk barokah Allah yarham Mbah Yai Turmudi sing di haumi. Nggih. Nggih. Muga-muga pikantuk berkahipun. Insyaallah Mas Alakol undang mana Gus kapan-kapan. Iki acarane kan ono khotmil Quran, ono hall, ono peresmian. Jadi acara telu dari siji ini bahasa pemainnya 3 in 1. Nek bahasa Bojonegoro ini jenenge acara ngirit biaya. Atau lo ngacara dadek siji kok. Pokoknya paling boten nanti saged nerusaken perjuangane almarhum. Saged nerusaken perjuangane, terus boten namung untuk barokah tok, iso neruske perjuangane, iso genteni perjuangane. Dan soalnya ulama ini orang gampang untuk ulama, kok singgung sithik berat, minimal duwe sifat angon koyo ngono mah. Pun ngeten mawon, anak-anak masih banyak acara, jadi sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, insyaallah di lain kesempatan. Matur suwun sedaya kehormatan pangapunten, sedaya kalepatan. Selamat adik-adik, jangan berbangga diri apalagi berpuas diri setelah kalian di wisuda. Ingat kalian baru khatam 30 juz, jangan pernah punya anggapan sudah khatam. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimohon kepada segenap hadirin berkenan untuk tetap berada di tempat karena masih ada serangkaian acara untuk purnanya kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi dimohon keikhlasannya kepada segenap hadirin berkenan untuk tetap berada di tempat sampai purnanya seluruh rangkaian mata acara pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan acara prosesi